Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Penuh sukacita tradingnya? Ya, hari ini di grup luar biasa ya, penuh euforia. Kita punya emiten yang kita hold, masih naik terus. Rally kayak nggak berhenti, nggak ada napasnya. Nggak habis-habis napasnya ya. Terus saja, moga-moga masih bisa terus lagi ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok adalah hari Jumat, hari terakhir perdagangan di minggu kedua di bulan Februari ini. Dan IHSG masih bertahan di all time high, di area all time high-nya, masih di level 6.800-an something. Ya, coba kita cek dulu. Ya, masih 6.823. Kalau kita lihat candle-nya, nah, ini masih oke banget ya. Candle weekly-nya masih oke banget. Jadi kalau Bapak Ibu lagi galau-galau, ya aduh hari ini kenapa nih merah? Nggak usah khawatir, IHSG weekly-nya aja masih kayak gini. Jadi walaupun hari ini candle-nya kayak gini, it's okay. Ini masih dalam jalur tren yang naik ya. Jadi potensial besok bisa rebound. Nah, prediksi kita sama composite sejalan ya. Silakan Bapak Ibu nonton video kita kemarin, walaupun pendek tapi tajam analisanya. Dan hari ini asing masih membuka net buy 1,57 triliun dan transaksi hari ini juga sangat tinggi, 13,88 triliun. Jadi di saat candle-nya merah, aksi beli marak dan aksi beli dan banyak yang buy on weakness rupanya. Dan pastikan besok Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Tapi bagi yang mau pasang posisi, jangan buy and hold dulu sementara banyak-banyak, atau beli bertahap. Nanti Senin kita akumulasi lagi karena kita lihat potensi Senin juga masih akan koreksi. Umpamanya besok hijau, Senin berpotensi koreksi. Jadi hati-hati ya. Dan itu beberapa waktu ke depan dia potensi untuk nutup gap sih. Jadi jangan berharap dia bisa rally terus. Nggak seperti itu ya. Hati-hati aja. Dan coba kita cek kompositnya, sektoralnya coba. Wow, sektor basic hari ini BAM rebound dengan luar biasa ya. Kayaknya terkait Barito ini kayaknya nih. Barito dan TPI ya jangan-jangan. Terus habis itu ada consumer cyclicals bikin lower low, jadi hindari dulu sektor ini, masih jadi pemberat indeks rasanya. Terus habis itu ada sektor energi juga masih jadi pemberat indeks. Kalau ini dia menguji support ya, hati-hati dia akan turun lagi ke level bawah tem selendang. Walaupun saya lihat kayaknya masih potensi rebound lagi, mengingat harga batu bara dan oil juga cenderung masih ada di level atas. Jadi mesti sektor ini juga masih bergerak dalam tren uptrend. Sektor finance, wow, ini dengan dibanting ya koreksi BCA dan Arto rasanya yang bikin sektor finance jadi seperti ini. Merahnya sektor finance saya anggap itu adalah momentum buat kita untuk serok ya, karena mengingat IHSG masih bergerak dalam tren naik, ya harusnya dalam beberapa waktu ke depan dia masih akan naik. Tapi waspada, dia bisa juga sama seperti IHSG nutup gap, dia ada gap di sini ya, bisa nutup dulu untuk kemudian dia rebound lagi. Sementara untuk trading pendek dulu, kecuali untuk BCA ketika dia merah silakan Bapak Ibu nyicil nabung. Terus sektor healthcare masih lemes ya. Padahal Omicron juga naik terus, tapi ini masih lemes. Harapan saya dalam beberapa waktu ke depan dia bisa rebound lagi. Untuk lanjut lagi, kita lihat kemarin chartnya juga membentuk double bottom. Harusnya dia swingnya nggak ini. Apa jangan-jangan mau bikin triple bottom? Wah, nggak tahu deh. Moga-moga ya, masih bisa dalam tren naik yang positif sektor ini. Terus industri, seperti saya bilang, berlawanan dengan sektor healthcare. Ini sana koreksi, sini malah rebound. Tapi reboundnya juga malu-malu. Naik turun, bikin jarum ya. Ini kurang kondusif, kecuali buat trader. Infrastruktur, wow. Kita kemarin baru ngomongin ya, pantau, Friend, Excel, Telkom, ISAT, dan hari ini rebound semua. Cuma saya bingung kenapa candle-nya jelek ya. Padahal harusnya telekomunikasi hari ini harusnya jadi penggerak dari sektor ini, tapi nggak tahu nih. Tapi tetap silakan Bapak Ibu pantau sektor telekomunikasi ya.
Terus consumer non-cyclical juga masih berkutat di areal bottom support, belum mampu naik ke atas, jadi saya bilang skip dulu, abaikan sektor ini dulu, kita trading yang lain dulu. Sektor properti tadi sudah mau naik, cuma dia turun lagi, kayaknya besok dia bisa naik nih. Kita pantau dalam waktu dekat ini. Ya, sektor properti ini adalah sektor yang saya jagokan sih sebenarnya untuk rebound, masih. Karena di bottom banget ya potensi untuk rebound. Dikala yang lainnya lagi tinggi, dia di bottom dan potensi rebound cukup besar. Ya. Terus habis itu sektor tekno. Tekno juga anjlok, belum oke. Selama masih ada di areal selendang, dia masih di bawah V-line, dia masih belum potensi naik. Oh ya, kemarin ada yang nanya sama saya, bagaimana sih kita mengidentify trend reversal? Nanti saya akan bahas setelah yang satu ini. Transportasi masih bikin all time high, bikin higher high lagi. Sektor ini juga salah satu sektor yang penopang indeks. Jadi ada sektor transportasi dan basic saat ini yang bikin naik indeks ya. Moga-moga finance bisa segera hijau lagi sehingga bisa bikin indeks terbang. Oke, itu secara sektoral dan market review kita. Saya akan bagikan nih, bagaimana sih caranya kita mengidentify suatu tren itu adalah tren reversal atau enggak. Kalau di winner stocks gampang, simple, sangat-sangat simple. Pertama, kita lihat dari selendangnya. Selendangnya membentuk pola yang kayak seperti sendok gitu ya. Kayak seperti sendok, saya sebut sebagai kantong semar. Dia bentuknya kayak gini. Nah, itu sebagai salah satu tanda untuk trend reversal. Tapi itu masih early detected. Ya, masih sangat-sangat early. Buat confirm, candle atau chart harus ada di atas atau rebound kembali naik ke atas V-line. V-line sebagai garis batas saya antara downtrend dan uptrend. Kalau ada di atas V-line, garis ungu, itu artinya uptrend. Kalau di bawah garis ungu, itu artinya downtrend. Sesimpel itu. Kalau candle atau chart belum bisa naik kembali ke atas V-line, artinya apa? Artinya apapun trading yang Bapak Ibu lakukan, candle-nya ada di bawah V-line, itu sifatnya untuk trading pendek dan rawan profit taking, rawan koreksi. Berbeda dengan ketika sudah di atas selendang atau di atas V-line. Kalau dia sudah di atas V-line, itu tren untuk naik semakin besar. Ada beberapa contoh yang saya bisa bagikan. Ya, pertama adalah Barito, tentu saja. Nah, ini lihat, waktu dia di bawah V-line, perhatikan candle-nya. Kurang enak ya, dilihat di mata nggak enak, ada aja merah. Tapi begitu dia di atas V-line, wow, bam. Terus TPIA. Nah ini, ketika dia di bawah V-line ya, tapi begitu di atas V-line, tenang, Bapak Ibu bilang, wah itu sih gila-gilaan Pak. Ya ini kan contoh ekstrim ya, yang kalau di atas V-line dia bisa, Nah tapi ada beberapa yang kita bisa kasih contoh juga, yang selama belum naik ke atas V-line itu hindari ya. Contoh yang konstruksi, kayak contoh PTPP. PTPP kemarin rekomendasi. Lihat, selama dia belum naik ke atas V-line, dia lihat ya, potensi koreksi. Terus ada, apa lagi? Antam. Antam ini yang akan saya rekomendasikan nanti. Nah, ini selama dia di bawah V-line, ya, dia belum mampu naik ke atas V-line, kecenderungannya koreksi. Ya, kecenderungannya koreksi. Tapi kalau dia bisa naik ke atas V-line, cenderungnya berbeda. Terus ada, apa lagi ya? BRMS, ini juga saya rekomendasi saya nanti. Lihat, begitu dia naik di atas V-line, lihat. Nah ini, dia begitu naik di atas V-line bertahan, dia uptrend terus. Lihat, ini uptrend. Jadi pastikan Bapak Ibu harus kenali dulu ya, kenali chart masing-masing. Satu lagi, saya kasih contoh, BSD properti ya. Ketika dia belum mampu naik di atas V-line, lihat tuh, ambiar. Jadi cara untuk menentukan trend reversal dan kita berani buy and hold itu adalah ketika dia ketika dia bisa naik di atas V-line. Kalau dia belum mampu naik di atas V-line, jauh-jauh dulu aja. Sebaliknya, kalau dia jebol ke bawah V-line gimana? Ya, kalau dia jebol ke bawah V-line, goodbye. Contoh yang ini. Ketika dia jebol, goodbye ya. Contoh juga, sekalian saya kasih ulas, Arto. Ini kalau jebol V-line ya goodbye. Tapi kalau dia masih tertahan di atas V-line, ya kita manfaatkan untuk buy and weakness. Harapan saya besok bisa rebound. Ya, kalau besok rebound, wow banget, sesuatu banget. Secara kita lihat, beberapa kali dia berhasil tertahan di V-line dan dia rebound. Ya, oke, semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih cara
kita tahu kapan waktunya untuk buy and hold, dan kita tahu ini sudah trend reversal, ini sudah jadi uptrend atau masih di area downtrend. Kalau di winner stocks, gampang, simple, kita menggunakan V-line sebagai patokan, ya. Mudah banget kan? Bagi yang pemula sama sekali, yang newbie, ya, belajar lebih gampang, ya, jauh lebih gampang. Trading saham itu pada dasarnya gampang, cuma harus tahu kunci-kuncinya. Semua segala sesuatu itu harusnya gampang, tapi harus tahu kuncinya. Dan tentu saja harus sering berlatih, pantang menyerah, disiplin. Itu adalah sikap-sikap yang Bapak Ibu harus punyai untuk menjadi seorang trader yang mandiri, trader yang sukses. Ya, jangan manja. Saya mau duduk diam, tahu-tahu profit datang. Akhirnya malah ketipu scam. Ya, jangan, ya. Tidak ada yang instan, tidak ada yang gratis, tidak ada yang freelance di dunia ini. Segala sesuatu kemudahan yang diberikan kepada Bapak Ibu dengan cuma-cuma, ingat kemudahan yang sangat-sangat mudah sekali, dengan profit yang sebanyak-banyaknya, hati-hati. Itu bisa jadi jebakan Batman. Kita di trading saham tidak pernah menjanjikan segala sesuatunya akan selalu indah, selalu profitable. Tapi yang kita bisa janjikan adalah ketika bidang ini ditekuni dengan serius, bidang ini bisa menjanjikan, bisa membawakan sesuatu perubahan bagi kehidupan Bapak Ibu semua. Karena ini legalitasnya jelas, ya. Aturannya semua jelas, perpajakan dan sebagainya. Yang scam itu mau gimana dapat izin? Mereka pun tidak bayar pajak loh, ya. Nggak bakalan dapat izin. Sorry to say, saya ngomong kalau mamanya ada yang bilang, ya regulasi kan lagi diurus dan bla 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 bla. Wah, itu saya kalau ngomong itu kita bisa satu konten sendiri tuh. Saya bilang nggak mungkin goal, ya. Belum saat ini belum. Saya yakin belum. Dan kalau bicara mengenai robot trading, mungkin kedepannya pasti ada izin akan keluar. Tapi kalau berbicara mengenai legalitas perusahaannya, dari awal perusahaan itu sudah nggak jelas. Jadi kecil kemungkinan perusahaan itu dapat izin. Jadi harus pisah dua antara robot trading dan perusahaan ini sendiri. Itu dua entitas yang berbeda, ya. Kalau robot trading ke depan ya mungkin ya expert advisor, EA apa segala sesuatu itu ke depannya mungkin Indonesia akan memberi regulasinya, akan ada keluar izinnya. Tapi tidak demikian dengan perusahaannya. Kalau perusahaan dari awal memang dasarnya izinnya sudah bermasalah, susah sekali, ya. Memang nggak bisa. Oke, saya nggak bahas itu lebih detail karena masing-masing punya problemnya sendiri-sendiri. Selanjutnya kita akan bahas masuk ke rekomendasi saham. Apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan untuk Bapak Ibu perdagangan besok hari? Untuk besok, Bapak Ibu bisa cermati, pertama adalah Antam. Nah, Antam itu seperti saya bilang tadi, karena dia masih ada di bawah selendang, dia belum bisa breakout selendang dan masih di bawah V-line dan Skyline. Sifatnya masih trading pendek. Goal kita untuk besok, dia harus mampu naik di atas selendang, ya, itu goal kita. Kalau ngomongin Antam, kita harus ngomongin Inco juga. Ini side by side, biasanya satu jalan, dua jalan. Nah, ini lebih mendingan dari Antam. Tapi pergerakan dia sideways, masih sideways. Tapi penutupan dia ada di atas V-line. Harapan saya besok dia bisa lanjut naik. Ya, jadi kalau tadi yang trading Inco bilang, aduh, kenapa dia nggak jalan lagi dan sebagainya, nggak usah khawatir. Ini kayaknya besok gantian, dia yang jalan. Inco pada dasarnya jauh lebih stabil sih sebenarnya daripada Antam. Laporan keuangannya lebih bagus, segala-galanya lebih bagus lah. Jadi harusnya Inco lebih bagus nih pergerakannya. Ya, apalagi ada gap, harusnya nutup gap. Oke. Itu sudah dua rekomendasi yang saya bisa berikan Bapak Ibu. Ketiga adalah BANK. BANK ini juga masih di bawah V-line. Artinya apa? Secara tren dia masih downtrend, dia masih di bawah. Kita untuk BANK ini Bang Aladin, ya, kita trading pendek dulu, walaupun ada sentimen, dia butuh dana 3 triliun dan ada investor strategis dan lain-lainnya, kita fokus pada chart aja, pokoknya berharap dia bisa sampai V-line dulu, itu goal kita, ya. Selain BANK ada BRMS. BRMS ini menarik untuk dicermati karena dia breakout, ya, dan target selanjutnya, dia harus mampu lanjut ke level ini. 153 dan 159.
Ya, ini dia. Targetnya ini dulu ya, sesuai dengan Erwin pattern kita. Ini 146 sih. Ya, oke, ini target kita. Sementara ke sini dulu. Kalau bisa naik sini, kita lanjut lagi strateginya. Ya, itu dulu Bapak Ibu, market review kita. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Dan dukung channel ini selalu dengan membagikan link video YouTube kita. Stay safe semua, stay healthy, stay strong, happy profit, and God bless you all.